Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Agung Susman, Dieni Amalia Sopian, dan saya Sucinda Sari. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai konsep dasar komunikasi. Selamat menyaksikan. Yang pertama, ada pengertian komunikasi bisnis. Istilah komunikasi sesungguhnya berpangkal pada perkataan Latin communico yang artinya membuat kebersamaan atau membangun kebersamaan antara dua orang atau lebih. Komunikasi juga memiliki akar kata berbahasa Latin yaitu communico yang artinya membagi. Selanjutnya ada bentuk dasar komunikasi. Bentuk dasar komunikasi ada dua, yaitu komunikasi nonverbal dan komunikasi verbal. Komunikasi nonverbal adalah kumpulan isyarat, gerak tubuh, intonasi suara, sikap, dan sebagainya yang memungkinkan seseorang untuk berkomunikasi tanpa kata-kata. Misalnya, melambaikan tangan tanda tidak setuju dan mengangguk untuk tanda setuju. Yang kedua, ada komunikasi verbal. Komunikasi verbal merupakan suatu bentuk komunikasi di mana disampaikan secara lisan atau tertulis menggunakan suatu bahasa. Berdasarkan aktif atau pasifnya peserta komunikasi, bentuk komunikasi verbal dibedakan menjadi dua, yakni berbicara dan menulis, serta mendengarkan dan membaca. Selanjutnya ada fungsi dan bentuk komunikasi organisasi. Pada dasarnya, komunikasi dalam organisasi terbagi menjadi tiga bentuk. Yang pertama, komunikasi vertikal. Bentuk komunikasi ini merupakan komunikasi yang terjadi dari atas ke bawah dan sebaliknya. Artinya, komunikasi yang tersampaikan pimpinan kepada bawahan dan dari bawahan kepada pimpinan secara timbal balik. Misalnya, pimpinan kita memberikan instruksi atau memberikan pengumuman kepada bawahannya, atau bawahannya memberikan laporan kepada pimpinannya. Lalu yang kedua ada komunikasi horizontal. Bentuk komunikasi secara mendatar adalah suatu bentuk komunikasi yang terjadi antara sesama karyawan yang sering kali berlangsung tidak formal. Fungsi komunikasi horizontal digunakan oleh dua pihak yang mempunyai level yang sama. Misalnya, kita memiliki rekan kerja dan kita ingin bertanya kepada rekan kerja tersebut mengenai pekerjaan. Nah, komunikasi tersebut merupakan contoh dari komunikasi horizontal. Yang ketiga, ada komunikasi diagonal. Bentuk komunikasi ini sering disebut juga komunikasi silang, berlangsung dari seseorang kepada orang lain yang posisinya berbeda, dalam artian pihak yang satu tidak berada pada jalur struktur yang lain. Fungsi komunikasi diagonal digunakan oleh dua belah pihak yang mempunyai level berbeda, tetapi tidak mempunyai wewenang langsung kepada pihak lain. Selanjutnya ada fungsi komunikasi dalam organisasi. Yang pertama, fungsi informatif. Organisasi dapat dipandang sebagai suatu sistem pemrosesan informasi. Maksudnya, seluruh anggota dalam suatu organisasi berharap dapat memperoleh informasi yang lebih banyak, lebih baik, dan tepat waktu. Informasi yang didapat memungkinkan setiap anggota organisasi dapat melaksanakan pekerjaannya secara lebih pasti. Yang kedua, fungsi regulatif. Fungsi ini berkaitan dengan peraturan-peraturan yang berlaku pada suatu organisasi. Yang ketiga, fungsi persuasif. Banyak pimpinan yang lebih suka untuk mempersuasi bawahannya daripada memberi perintah, sebab pekerjaan yang dilakukan secara sukarela oleh karyawan akan menghasilkan kepedulian yang lebih besar dibanding kalau pimpinan sering memperhatikan kekuasaan dan wewenangnya. Yang keempat, fungsi integratif. Setiap organisasi berusaha untuk menyediakan saluran yang memungkinkan karyawan agar dapat melaksanakan tugas dan pekerjaannya dengan lebih baik. Proses komunikasi terdiri dari 5 tahap kegiatan, yaitu ke-1, pengirim memiliki ide atau gagasan. Komunikasi diawali dengan adanya ide atau gagasan dalam pikiran seseorang dan kemudian ingin menyampaikan kepada orang lain. Lalu yang kedua, ide diubah menjadi pesan. Ide atau gagasan yang ada di dalam pikiran tidak mudah dimengerti oleh orang lain. Nah, agar dapat dimengerti oleh orang lain atau diterima dengan baik, ide atau gagasan yang ada dalam pikiran diubah menjadi pesan. Lalu yang ketiga yaitu pemindahan pesan.
Setelah ide atau gagasan diubah menjadi pesan, tahap selanjutnya adalah memindahkan pesan kepada penerima melalui berbagai bentuk komunikasi dan media komunikasi. Lalu yang keempat, penerima menerima pesan. Penerima mengartikan atau menginterpretasikan pesan yang diterima. Dan yang terakhir, penerima pesan bereaksi dan mengirimkan umpan balik sebagai tanggapan atas pesan yang diterima. Penerima akan juga memberi sinyal. Umpan balik adalah tanggapan dari penerima pesan dan merupakan elemen kunci dalam rantai komunikasi. Komunikasi akan efektif apabila terjadi pemahaman yang sama dan merangsang pihak lain untuk berpikir atau melakukan sesuatu. Sehubungan dengan komunikasi yang efektif, komunikasi dibedakan menjadi dua, yaitu komunikasi individu dan komunikasi massa. Dalam komunikasi individu, suatu komunikasi dikatakan efektif apabila komunikan mampu memahami pesan sebagaimana yang dimaksud oleh pengirim atau komunikator. Sementara dalam komunikasi massa, komunikasi dikatakan efektif apabila mampu menjangkau komunikan secara lebih luas. Agar dapat saling memahami, komunikator dan komunikan harus memiliki pengertian yang sama mengenai kata, gerakan, badan, nada suara, dan simbol-simbol lainnya. Lalu ada hambatan komunikasi. Hambatan komunikasi antar manusia bisa berupa perbedaan persepsi, bisa perbedaan bahasa, pendengaran yang buruk, gangguan emosional, perbedaan budaya, gangguan fisik. Hambatan komunikasi dalam organisasi bisa kelebihan beban informasi dan pesan yang bersaing, penyaringan yang tidak tepat, iklim komunikasi tertutup, atau tidak memadai. Oke, selanjutnya di sini saya mau mempresentasikan tentang etika dalam berkomunikasi. Dalam setiap pembicaraan yang kita lakukan kepada lawan bicara kita harus memperhatikan beberapa hal atau etika berkomunikasi untuk menjaga perasaan, kepercayaan, dan harga diri seseorang, terutama pada dunia bisnis atau kerja. Yaitu diantaranya yang pertama, berbicara dengan suara yang jelas, dalam arti suara tidak kecil maupun tidak terlalu kencang. Yang kedua, tidak berbicara terlalu cepat maupun terlalu lambat. Nah, yang ketiga, saat berbicara dengan lawan bicara maupun saat mendengarkan lawan bicara, mata kita harus saling melihat sehingga tidak terkesan malu ataupun tidak mendengarkan lawan bicara. Yang keempat, berbicara seperlunya, tidak panjang lebar tanpa arti yang jelas ataupun berputar-putar atau berbelit-belit. Yang kelima, itu memberikan kesempatan kepada lawan bicara kita untuk berbicara. Yang keenam, jangan menyela atau memutus pembicaraan lawan bicara apabila lawan bicara kita belum selesai berbicara. Karena itu akan membuat lawan bicara kita tidak senang dan tidak dihargai. Yang ketujuh, dalam berkomunikasi diharapkan menjaga emosi kita, yaitu jangan sampai terbawa emosi sehingga marah-marah kepada lawan bicara. Yang kedelapan, tidak tertawa secara berlebihan dan terus-menerus. Yang kesembilan, sebaiknya tidak menguap saat lawan bicara sedang berbicara, karena bicara akan merasa kita bosan dengan pembicaraannya. Yang kesepuluh, tidak mengerjakan sesuatu saat lawan bicara sedang berbicara, misalnya sambil menulis, mengetik, dan lain sebagainya. Lalu yang ke-11, itu menghargai pendapat, masukan, atau kritik dari lawan bicara, artinya tidak langsung membantah. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang kasusnya kesalahpahaman karyawan hotel dengan turis karena bahasa. Di sini kasusnya itu ada seorang turis asal Melbourne, Australia, yang mengaku mengalami pelecehan seksual oleh staf salah satu hotel di Bali. Pada saat itu terjadi kesalahpahaman antara pihak hotel dengan Aneta serta teman-temannya yang menginap dengannya. Dilansir dari merdeka.com, di sini polisi memastikan tidak ada unsur pelecehan seksual yang diduga dilakukan staf hotel tersebut kepada turis asal Melbourne ini. Di sini kepolisian menjelaskan bahwa dalam video berdurasi 8 menit itu staf hotel tidak menyebut kata-kata pelecehan seksual. Dari yang kelompok kami analisis, analisis yang pertama yaitu sumber masalah pada kasus tersebut yaitu terdapat pada pengirim pesan, yaitu karyawan hotel yang agak ragu-ragu dalam menyampaikan pesannya dan kurang terbiasa akan situasi tersebut. Yang kedua, perbedaan penafsiran kata,
Yang ketiga, kurangnya konsentrasi turis tersebut selama berkomunikasi dengan karyawan hotel. Yang keempat, perbedaan dalam menafsirkan pesan dan reaksi emosional antara karyawan dan turis hotel tersebut. Yang kelima, perbedaan tak. Yang ketiga, kurangnya konsentrasi turis tersebut selama berkomunikasi dengan karyawan hotel. Yang keempat, perbedaan dalam menafsirkan pesan dan reaksi emosional antara karyawan dan turis hotel tersebut. Yang kelima, perbedaan latar belakang budaya, bahasa maupun estetika antara karyawan hotel dari Indonesia dan turis Australia. Untuk penyelesaian kasusnya, yang pertama, untuk karyawan dan turis hotel tersebut harus mendengar dengan aktif. Di sini mendengar aktif bukan hanya sekedar mendengarkan saja, tetapi harus memerlukan konsentrasi penuh atas apa yang dibicarakan. Yang kedua, memperhatikan dengan baik orang yang berbicara tersebut. Mulai dari yang ketiga, memberikan umpan atau feedback. Apakah penerima pesan sudah paham atau belum tentang apa yang pemberi pesan sampaikan. Yang keempat, penerima pesan butuh waktu untuk mendengarkan, apalagi kasus tersebut menggunakan bahasa Inggris, di mana tidak semua orang mengerti dan fasih dalam pengucapannya. Baik, lanjut ke yang terakhir mengenai kesimpulan dari presentasi kelompok kami. Komunikasi bisnis adalah proses pertukaran pesan atau informasi untuk mencapai pesan atau informasi secara efektivitas dan efisiensi produk kerja di dalam struktur dan sistem organisasi. Dalam dunia bisnis, peran komunikasi bisnis menjadi semakin sangat penting, yaitu kemampuan membaca, menafsirkan laporan, dan informasi dari lingkungan. Komunikasi dikatakan efektif jika pesan yang dikomunikasikan dapat diterima dan dipahami, serta menimbulkan umpan balik yang positif oleh konsumen.